Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bonti Media, channel yang selalu menyajikan informasi dan materi pembelajaran untuk SMK. Kali ini kita akan membahas materi tentang mengenal logika dan algoritma komputer yang merupakan kompetensi dasar ke 3.1 dan 4.1 dari mata diklat simulasi dan komunikasi digital. Komputer, cara kerjanya memiliki kemiripan dengan cara kerja otak manusia. Karena untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang diinstruksikan oleh manusia atau brainware, komputer selalu menggunakan logika dan algoritma. Apa sih yang dimaksud dengan logika dan apa pula yang dimaksud dengan algoritma? Logika atau dalam bahasa Yunaninya itu logos merupakan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Sedangkan algoritma adalah urutan untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi, logika itu adalah ilmunya, sedangkan algoritma itu adalah urutannya. Nah, ciri-ciri algoritma diantaranya yang pertama adalah keterbatasan atau finiteness. Keterbatasan di sini memiliki pengertian bahwa algoritma harus berpikir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Karena memang tujuan dari algoritma adalah hasil akhir dari proses yang sudah dijalankan. Kemudian yang kedua adalah kepastian atau definiteness. Nah, definiteness ini merupakan langkah yang harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda, karena tidak ada pengulangan proses pada langkah algoritma. Kemudian ciri yang ketiga adalah input. Input atau juga bisa disebut sebagai masukan. Algoritma memiliki 0 atau lebih data masukan. Kemudian ciri yang keempat adalah keluaran atau output. Output juga mempunyai 0 atau lebih hasil dari keluaran tersebut. Kemudian yang terakhir adalah efektivitas atau effectiveness. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah bahwa algoritma harus efektif, sehingga langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama. Sekarang kita lanjutkan ke logika dan algoritma pada komputer. Komputer merupakan mesin pemroses. Komputer tidak dapat bekerja sendiri tanpa ada yang mengoperasikannya. Biasanya orang yang mengoperasikan komputer itu disebut dengan istilah brainware. Dalam bekerja, komputer memerlukan algoritma. Algoritma ditulis dalam bahasa pemrograman yang berupa instruksi dan dapat dipahami oleh komputer yang kemudian disebut dengan program. Program terdiri dari sederetan instruksi-instruksi yang ada. Bila suatu instruksi dapat dilaksanakan, maka operasi-operasi yang bersesuaian dengan instruksi tersebut dapat dikerjakan oleh komputer. Komponen dari sebuah komputer terdiri dari 4 komponen utama, yaitu
komponen input, kemudian komponen output, pemrosesan, dan memori. Nah, kita mulai dari CPU atau komponen pemrosesan. CPU merupakan inti dari komputer. CPU memiliki fungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan atau diinputkan dari unit input. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpanan seperti cakram keras, disket, cakram padat, maupun pita perekaman. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat yang disebut alamat memori. CPU dapat mengakses data pada memori fisik dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Selama proses terjadi, CPU akan memantau instruksi agar instruksi tersebut dapat dieksekusi dengan urutan yang benar dan sesuai, sehingga hasilnya dapat ditampilkan pada unit output seperti monitor. Sederhananya, komputer akan bekerja dengan cara sebagai berikut. Data atau instruksi itu akan masuk melalui komponen input, dapat berupa mouse, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Nah, data yang masuk melalui alat komponen input tersebut akan dikirim ke bagian CPU. Di CPU ini, semua data akan ditampung dan diproses. Nah, pada saat pemrosesan, data-data tersebut akan dikirim ke memori penyimpanan. Nah, dalam memori penyimpanan ini nanti akan diberikan alamat untuk proses selanjutnya. Nah, bila proses itu sudah selesai, maka hasil dari data atau informasi yang dimasukkan melalui input dan diproses dalam CPU itu nanti akan ditampilkan ke komponen output seperti monitor, printer, dan lain sebagainya. Dalam komputer juga dikenal istilah command prompt. Command prompt ini merupakan jendela atau tampilan Windows yang berfungsi untuk mengakses, mengganti nama, memindahkan sebuah file, menjalankan aplikasi, atau perintah-perintah tertentu, dan lain sebagainya. Bagaimana cara menjalankan command prompt ini? Itu banyak sekali caranya. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan bagian search ini dengan cara mengetikkan CMD. Nah, di sini secara otomatis nanti akan muncul sebuah tampilan seperti ini, dan yang paling atas itu akan muncul tulisan command prompt dengan simbol layar hitam. Itu kita klik di sini, maka akan terbuka sebuah tampilan seperti ini. Nah, di bagian sini nanti kita bisa menuliskan perintah-perintah sesuai dengan apa keinginan kita. Nah, untuk perintah-perintahnya sendiri itu banyak sekali macamnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kami sertakan perintah-perintah yang mungkin digunakan dan sering digunakan dalam command prompt ini. Demikian pembahasan kita tentang logika dan algoritma, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada hal-hal yang kurang dipahami, silahkan tulis komentar. Dan jangan lupa untuk tonton video berikutnya karena akan dibahas lebih lanjut kompetensi dasar yang ada dalam mata diklat simulasi dan komunikasi digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.